adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang kembali di channel Kakak. Ya, kali ini Kakak kembali akan membahas lanjutan dari pelajaran tematik kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Langsung saja ya adik-adik, kita mulai. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ya, di sini ada nama-nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurai plastik. Ya, di sini ada kertas, waktu yang dibutuhkan 2 sampai 5 bulan, kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25 sampai 40 tahun, plastik atau sejenis bungkus deterjen 50 sampai 80 tahun, plastik 50 sampai 100 tahun, kaleng soft drink atau aluminium 80 sampai 100 tahun, aluminium 80 sampai 100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau kantong kresek 10 sampai 20 tahun. Dan styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman yang digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah mendaur ulang plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi sehat. Ya, di samping ini ada gambar lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Jadi lambangnya seperti ini ya adik-adik. Ya, selanjutnya ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Ya, di sini tabel ada reduce, reuse, dan recycle. Ya, contoh dari reduce yaitu membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja ke minimarket ataupun supermarket ya adik-adik.
Ya, selanjutnya ayo amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu, berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Ya, di sini ada tabel, ada lokasi sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman. Ya, misalkan di sini lokasinya adalah taman. Jadi sampah plastik kemasan makanan adalah yang banyak ditemukan di taman. Jadi kita beri tanda centang sampah plastik kemasan makanan. Ya, seperti itu ya adik-adik contohnya. Ya, selanjutnya kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ya, jadi setelah adik-adik membuat pengamatan tentang sampah plastik di lingkungan, adik-adik bisa menuliskan hasil pengamatannya di bawah ini atau di buku tulis adik-adik ya. Jangan lupa huruf besar, huruf kecilnya, tanda baca yang tepat ya adik-adik. Ya, selanjutnya ayo berdiskusi, bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah atau di lingkungan rumah. Ya, tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Ya, di sini ada kolom nama siswa, kemudian pendapatnya. Misalkan di sini tentang cara mengurangi sampah plastik di rumah. Di sini misalkan namanya kita tulis ibu ya, pendapatnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian adik-adik setelah menuliskan hasil musyawarah, adik-adik bisa menjawab pertanyaan di bawahnya ya, halaman 37 dan 38. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kemasan kantong. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ya, di sini ada gambar yang bisa adik-adik coba di rumah ya dengan teman-teman. Ya, ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Ya, jadi gambarannya seperti yang ada di halaman 40 ya adik-adik. Ya, yang terakhir kegiatan bersama orang tua. Mencermati sampah plastik yang ada di rumah. Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Ya, adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran 4 ini difokuskan pada bacaan ya. Jadi melatih adik-adik untuk melancarkan membaca dengan intonasi yang benar. Jadi adik-adik bisa mencontoh seperti yang tadi kakak bacakan ya, kurang lebih memperhatikan intonasinya. Sampai di sini saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.